Selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa ibadah doa pagi bersama. Selamat menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini dan di tengah keluarga kita pagi ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan naikkan pujian penyembahan kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Haleluya. Supaya kehidupan kami Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebagai kerinduan kita akan naikkan pujian. Semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan
dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Dengan segenap hati kita katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari kita sembah Tuhan kita. Kami mengasihimu, Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi kami mengasihimu, haleluya, haleluya, kami mengasihimu Tuhan, kami menyembahmu, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sembah Engkau, Allah yang maha baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, jalan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Walaupun kami tidak mengerti jalan-Mu Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau memimpin kami di jalan-Mu yang sempurna Tuhan. Walaupun jalan-Mu tidak kami bisa selami Tuhan, tetapi kami percaya dan yakin bahwa jalan-Mu adalah jalan yang sempurna, dan kami mau berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Jangan tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu.
kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, jalan-Mu sempurna bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat jalan-Mu yang sempurna bagi kami, Tuhan. Kami percaya. Haleluya, haleluya, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk gereja, kita akan berdoa untuk gembala sidang, kita akan berdoa untuk tim bintang 5 dan seluruh pelayan Tuhan. Mari kita keluarkan suara, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa. Gereja kami di dalam tangan untuk Bapak Gembala yang kami, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan melayani, berkati pelayanan Tuhan, kesehatan Tuhan, persoalan Berikan kesehatan dan terkait dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk seluruh tim bintang 5, berkati setiap mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh tim bintang 5 Tuhan yang melayani Tuhan, semuanya diurapi oleh Tuhan, semuanya dipimpin oleh Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang akan memakai seluruh tim bintang 5 dalam pelayanan. Bahkan semua pelayan yang melayani di gereja kami diurapi dan dipakai Tuhan, sehingga Tuhan pelayanan mereka semua menjadi berkat Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan turun atas seluruh pelayan-pelayan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga akan berdoa untuk keluarga-keluarga. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada di gereja kita, memulihkan setiap keluarga. Kita juga akan berdoa untuk keluarga yang mungkin sedang mengalami masalah suami, istri, anak, dan juga kita juga akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Mari kita berdoa untuk hal ini. Kami berdoa Tuhan untuk kami berdoa keluarga-keluarga yang ada di gereja kami. Mari Tuhan Kau jamah, mari Tuhan Kau pimpin, Kau bekerja di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada. Tuhan berkati Tuhan keluarga-keluarga yang ada, supaya menjadi keluarga-keluarga yang kuat, keluarga yang mengasihi Tuhan. Mari Tuhan Kau yang akan menolong dan memberkati tiap-tiap keluarga di gereja kami. Bahkan keluarga-keluarga yang saat ini sedang menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, menghadapi keretakan Tuhan, menghadapi permasalahan ekonomi Tuhan. Mari Allah Tuhan, Kau yang akan memberi pertolongan, Kau yang akan membuka jalan Tuhan, memberikan jalan yang terbaik untuk setiap hal yang terjadi Tuhan. Kau Tuhan yang akan turun tangan, kuasa Roh Tuhan yang akan mempersatukan Tuhan keluarga-keluarga yang rentan. Kuasa-Mu yang akan memberi pertolongan kepada keluarga yang membutuhkan. Mungkin mereka ada dalam kesulitan ekonomi Tuhan, biarlah Kau yang akan Tuhan memberkati sehingga mereka boleh terlepas dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Bahkan keluarga-keluarga yang sakit Tuhan, Kau masih memberkati dan memberikan kesembuhan, Tuhan memulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa hadir di gereja, supaya Tuhan memberi kekuatan, memberi sukacita, memberi pengharapan. Mari kita berdoa, keluarkan suara. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-jemaat yang telah lanjut usia, kiranya sukacita, pengharapan, kekuatan Tuhan. Biarlah Kau yang akan memberi pertolongan supaya semua jemaat-jemaat yang telah lanjut usia mereka dapat beribadah walaupun secara online. Mari Tuhan berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit Tuhan, biarlah Kau yang akan memulihkan, Kau yang akan menjamah sehingga mereka Tuhan boleh memiliki kesehatan yang sempurna. Mari Tuhan, biarlah pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan yang telah lanjut usia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk para pemimpin, untuk keamanan menjelang pemilu 2024, sehingga bangsa kita juga terhindar dari perpecahan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan memberi pertolongan Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami boleh Tuhan senantiasa ada dalam keadaan yang aman. Tuhan, Engkau memberkati seluruh pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil, para menteri, seluruh aparatur negara. Semuanya diberikan oleh Tuhan hikmat, Kau diberi kekuatan untuk Tuhan menegakkan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan menjelang pemilu ini Tuhan, Engkau yang akan memberi pertolongan dan keamanan supaya Tuhan presiden yang terpilih adalah presiden yang Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, presiden yang memiliki Tuhan hati yang mengasihi Tuhan semua bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan Kau yang akan memberkati Tuhan untuk pemilihan presiden ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita akan naikkan kembali pujian arti kehadiran. Jangan
besar arti kehadiran-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Terima Bapa. kasih Tuhan. Amin. Penyertaan-Mu adalah penyertaan yang sempurna Ya, bagi setiap Tuhan. kami. Amin. Amin. Penyertaan-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami di saat kami melangkah di dalam kehidupan ini Tuhan Ya, Yesus. Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami dapat memuji, menyembah, serta membesarkan nama-Mu ya Ya, Bapa. Tuhan. Dan juga apabila sebentar kami akan kembali menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya, Dengan Tuhan Tuhan. akan mensucikan setiap hati kami, Ya, sehingga Tuhan. setiap kami Tuhan Yesus dapat mengerti Tuhan Yesus, dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu, Ya, Tuhan. sehingga setiap kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami ya Ya, Bapa. Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran Ya, firman-Mu. Tuhan. Tuhan akan pakai Tuhan Yesus bagi setiap kami Tuhan Yesus, sehingga setiap kami dapat diberkati Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu ya Ya, Tuhan Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan, kita bersujud, memuji dan menyembah nama Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini. Mungkin ada di antara kita yang harus siap-siap bekerja, atau juga yang mungkin mempersiapkan untuk mengantar anak ke sekolah, atau juga mungkin siap-siap untuk melakukan pekerjaan di rumah. Saya percaya setiap kita sudah memiliki rencana yang akan kita kerjakan hari ini. Atau mungkin juga kita sedang merencanakan sesuatu di dalam beberapa waktu ke depan. Baik itu di dalam keluarga kita, usaha pekerjaan kita, ataupun juga terhadap anak-anak kita dan sebagainya. Nah, kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, dapat membuat rencana apapun di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat memberikan jaminan 100% bahwa apa yang direncanakan itu pasti selalu akan terjadi ataupun berhasil. Mungkin ada rencana-rencana kita yang gagal, sekalipun hal itu telah dipersiapkan begitu rapih dan penuh dengan pertimbangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang motivator di dunia ini dalam salah satu bukunya, dia pernah menulis demikian. Di dalam sebuah perencanaan, itu selalu ada kemungkinan untuk gagal. Perencanaan tanpa kemungkinan gagal hanya ada dalam buku agendanya Tuhan saja. Apa artinya? Artinya bahwa rencana manusia itu tidak ada yang sempurna. Hanya rencana Allah lah yang sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya Allah adalah seorang best planner atau perencana yang terbaik di alam semesta ini. Apapun yang Tuhan rencanakan selalu berjalan dengan baik dan berhasil. Iblis boleh berpikir bahwa Allah mungkin gagal di dalam rencananya ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau kita melihat justru melalui kejatuhan manusia, justru rencana Allah lah digenapi di dunia ini. Dia merencanakan karya agungnya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, bagaimanapun Alkitab sudah menubuatkan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Dan setiap rencananya kalau kita melihat itu berjalan begitu rapi, begitu detail, begitu tepat. Dan puncaknya kita juga belajar dari Alkitab, yaitu ketika kematian Yesus di atas kayu salib. Ketika kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga, di mana setiap orang-orang yang percaya akan menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ayat renungan yang kita akan ambil yaitu di dalam Ayub 42 ayat 2.
Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 2. Saya bacakan demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, kalau kita melihat di dalam terjemahan lainnya, di dalam firman Allah yang hidup, dikatakan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal itu dikatakan tidak seorang pun dapat menggagalkan rencanamu. Nah, ini adalah perkataan Ayub. Setelah Ayub melewati setiap peristiwa, setelah Ayub melewati sengsara, setelah Ayub melewati juga penderitaan di dalam kehidupannya. Nah, di sini Ayub mengatakan apa? Aku tahu. Di sini Ayub ingin menekankan bahwa dia sudah mengalami semuanya itu. Baik itu sengsara maupun pertolongan Tuhan atas hidupnya. Sehingga dia berkata, aku tahu bahwa engkau di sini yaitu Allah, sanggup melakukan segala sesuatu. Apa artinya di sini bahwa Ayub menyadari bahwa Allah berkuasa atas hidupnya, bahkan Allah berkuasa atas dunia ini. Dan itu yang membuat Ayub dengan iman dia bisa berkata, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, Ayub ingin menyampaikan bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Sekalipun Ayub harus mengalami ujian yang begitu berat di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita melihat Ayub nyaris berputus asa. Tetapi kalau kita melihat pada akhirnya Ayub melihat bahwa tangan Tuhan itu senantiasa bekerja untuk meneguhkan dia, untuk menopang dia, untuk membela hidup Ayub. Sehingga kita melihat bahwa kisah Ayub ini dapat memberkati banyak orang sampai dengan hari ini. Saya coba membayangkan seandainya kalau saat itu Ayub tidak harus mengalami ujian yang begitu berat di dalam kehidupannya. Mungkin kisah Ayub ini akan menjadi kisah yang biasa saja. Kisah di mana orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin Tuhan izinkan badai persoalan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Atau mungkin Tuhan izinkan ada masalah di dalam usaha pekerjaan kita. Situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Atau Tuhan juga mungkin izinkan sesuatu terjadi dengan kesehatan kita. Dan semuanya itu membuat iman kita mulai lemah. Kita mulai hilang pengharapan, kita mulai berputus asa. Saudara mungkin berkata, masalah yang saya hadapi begitu berat, dan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin saudara juga merasa sudah tidak lagi memiliki masa depan yang baik. Dan itu mulai membuat iman percaya saudara kepada Tuhan mulai hilang. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa semua masalah yang terjadi di dalam hidupmu bukanlah akhir daripada segalanya. Tuhan pasti akan memberikan petunjuk-petunjuknya sehingga saudara dapat keluar dari setiap masalah yang saudara hadapi. Dia berjanji akan menjadikan saudara lebih daripada seorang pemenang. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama perkatakan dengan iman kita. Tantangan sebesar apapun yang saya hadapi, itu tidak akan mampu menggagalkan rencana Tuhan yang sempurna atas hidupku. Perkatakan dengan imanmu saat ini, saudara, supaya Tuhan memberkati kehidupan setiap kita.
Dan setiap rencana Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan setiap kita, boleh digenapi di dalam keluarga kita, boleh digenapi di dalam usaha pekerjaan kita, sehingga hidup kita boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi yang indah yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau pagi hari ini kami datang Tuhan dengan seluruh rencana yang ada di dalam hidup kami, seluruh rencana yang sudah kami buat Tuhan, baik untuk hari ini ataupun rencana untuk waktu yang akan datang. Tuhan, kami mau serahkan semuanya. Kiranya kami boleh menjalani setiap rencana-rencana yang kami buat ini bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberkati setiap rencana ini boleh sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami, Tuhan yang akan memberkati keluarga kami, Tuhan yang akan memberkati kesehatan kami, Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan kami. Dan biarlah rencana-Mu boleh digenapi di dalam semuanya itu Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam rencana-Mu yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan kiranya yang akan memberkati kami sepanjang hari ini di dalam segala sesuatu yang boleh kami kerjakan. Tuhan, kami perlu pertolongan yang daripada-Mu. Kami menyadari kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah doa pagi kita telah selesai. Selamat menjalani hari bersama Tuhan. Tetap Sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil seluruh survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.